Bagia wa kasiran liaulina uqadahu alam wa malakin niram al-ma'udah bil mawalikil farisiyat litului badari muniri wa isra'in wa yam wa gadat waraitu sawata wa kanat baina magana wa kumma minal mulati wa jami'am wa jafa istaqa wa kifu mawdi asajan diyani biwati kaliyah wa pada wali sama wa kawayam fagakum fi falatu wa bariyam lam yakun dia kawaluna kunayam kaukan wa kana maulidu sallallahu alaihi wasallam bil maulidil ma'ruf murtaqam warfa'uhu ila muqrihi min rukni hatihi kalbaniyam wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifati fi mawdi'ihi al-ala wa bana'atirillah Alhamdulillahum tabarakarim birbisasi min sanati wa taslim Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa lamakamullahu sallallahu alaihi wasallam rafa'una sanatan ala أو فكر أقوال لزاب العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمه برحمة وبني إلى تمام 6 أشهر برؤيا صادقة جلية فقال لا يرى رؤيا إلا جاءت ومثل فلك الصبح العداء عسلا وإنما بطلئ برؤيا تمرين للقوة البشرية لئلا يفجاه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قوام فهبب إليه الخلاء فكان يتعبد وبهراء الليالي العدلية إلا أن أتاه فيه صريح الحق ووفاه وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة حالت ومن شهر الليلات القدرية وتم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 من شهر مولد الذي lambat atau cepat kematian pasti akan datang menjemputmu. Tanpa kamu undang kematian itu akan menjemputmu. Jadi kita hidup sebenarnya hanya proses menunggu giliran. Kapan dan di mana kematian kita, bagaimana model kematian kita, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama hadir di tengah-tengah kita, mengajarkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa setiap orang yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, karena kematian adalah kebutuhan. Maka yang harus kita persiapkan bagaimana menghadapi maut atau kematian kita, terutama kita Indonesia yang sudah usia-usia di atas 50-an tahun atau sudah di atas 60 tahun. Kalau kita kembali melihat, menengok sejarah, usia Nabi itu meninggal dalam usia 63 tahun. Jadi mata yang sudah 63, 64 sudah bersyukur dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah saatnya kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya ingin menitipkan 2 pesan. Dalam hal untuk mengingat kematian kita, maka yang pertama-tama perbaiki hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ibadah kita. Kan hanya ibadah yang akan menjadi syafaat, Bapak Ibu. Kalau sakratul maut sudah datang di hadapan kita, hanya ibadah yang pernah kita lakukan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita, haji kita yang akan menjadi syafaat penolong kelak kalau kita sudah dianjang ajal kita. Sakratul maut itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berat. Makanya ketepung iki ngira tono mate, ada orang meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Setelah diperlihatkan catatan amal kebajikannya itu lebih bagus dibandingkan amal kejahatannya, dia diperlihatkan surga tempatnya, makanya dia tersenyum. Kalau orang yang baik meninggal, keno tono sampahaya meampo no mate, keno sakatnya bagus, puasanya bagus, umrohnya bagus, dan yang lain-lainnya bagus ibadahnya, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang didambakan kita ini yang hidup, jangan mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita harus mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul dengan husnul beda ya. Husnul mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi hanya itu yang akan menolong kita. Bahasa Qur'an ini yang membaca hari ini insya Allah akan menjadi syafaat kalau betul-betul kita baca.
Yang berdoa baca surah Al-Fatihah akan jadi syafaat. Apalagi kalau kita memberikan sedekah, memberikan zakat, bantuan dan lain sebagainya, akan menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak ibadah. Perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi syafaat kelak, mulai di saat kita sedang menghadapi sakratul maut sampai kita masuk pada liang lahat, sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar, sampai kita menghadapi itu titian siratal mustaqim, jembatan menuju surga. Semua ibadah yang pernah kita lakukan akan hadir menjadi syafaat penolongmu kelak di kemudian hari pada saat kamu sudah menghadapi sakratul maut itu. Makanya tolong giro macam-macam model kematiannya. Tadi yang pertama, kadang-kadang ada orang kita lihat meninggal dalam keadaan meneteskan air mata. Itu ada makna simbolis yang terkandung di dalam orang yang meninggal itu. Ada sesuatu yang belum sempat meminta maaf terhadap tempatnya dia melakukan kesalahan sehingga dia meneteskan air mata. Mungkin ada anaknya yang tidak sempat tengok dia sampai menghembuskan napas sehingga dia meneteskan air mata. Dia sedih melihat orang-orang yang pernah dia sakiti tapi belum sempat dia berminta maaf. Makanya kalau kita pernah berbuat salah, di saat kita masih sehat, di saat kita masih hidup ini, maka jangan sungkan untuk meminta maaf kepada tempatnya orang yang kita bersalah. Ya, itu yang pertama. Kadang-kadang juga ada orang yang meninggal itu dalam keadaan bermandikan peluh, berkeringat dingin. Apa makna yang dibalik dari itu? Dia diperlihatkan catatan keburukannya lebih besar dibandingkan catatan amal kebajikannya. Diperlihatkan neraka tempatnya sehingga dia takut, gemetar, bahkan matanya melotot, keluar keringat dingin. Karena itu baru diperlihatkan tanda-tanda neraka. Belum masuk di neraka baru tanda-tandanya sudah mulai ketakutan, bisa dicabut nyawanya. Oleh karena itu anak mutotan mehaluako, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, karena ibadah sholat kita itu akan menjadi syafaat kelak di kemudian hari dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya sampai sembahyando, pokoknya sampai puasando, perbanyak bersedekah, sekalipun itu sedekah senyum. Jangan bersedekah itu berpikir nanti uang, jangan berpikir sedekah itu nanti makanan. Tersenyum dengan sesama kaum muslim itu adalah sedekah. Jangan ketemu sesamamu langsung kau palingkan muka. Nah, ini sering terjadi di antara kita. Burah senyum tapi jangan tersenyum sendiri. Kalau tersenyum sendiri itu melolah kotor. Nah, teposua bangunamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salamnya orang muslim, itu dapat pahala. Inona mudah kan deh, ini luar biasa pak. Pengaruh sosmed. Hai baby, itu bukan pahala kau dapat tapi dosa. Kaget astaga, kau tidak dapat pahala tapi coba astagfirullahaladzim kau dapat pahala. Subhana tidak dapat pahala, tapi kalau subhanallah itu dapat pahala. Ini ucapan-ucapan yang sering kita lantunkan, tapi sesungguhnya kita menciptakan pahala kalau kita lakukan dengan serius. Ini kan astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim itu dapat pahala? Ini kebiasaan-kebiasaan dan itu diatur dalam Islam. Kalau ini kita lakukan masuk dalam ibadah, coba setiap saat kita mengucapkan salam, kita sudah dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nilai pahalanya itu adalah 30 pahala. Kalau assalamualaikum itu hanya dapat 10 pahala. Ya, apalagi yang menjawab salam, nilai pahalanya itu 100. Jadi kalau misalkan orang bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya itu hanya 30. Yang menjawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu pahalanya 100. Jadi kenolan yo dela to mengucapkan salam daripada itu lebih baik jawab itu salam. Biar tidak bunyi dalam hati saja sudah dapat pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Biar ibadah kita bagus. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia tidak bagus, itu akan menjadi tertolaknya ibadah kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diampuni kalau kita taubatan nasuha, tapi dosa sesama manusia kalau kita tidak berjabat tangan secara langsung meminta maaf,
itu tidak akan pernah diampuni dosa kita terhadap sesama manusia. Itu beratnya dosa sesama manusia. Biar uko sangka-sangka 5 mongkaso itu dalam satu hari, kalau tidak ikhlas dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam mengakui kesalahan itu, maka dosa itu tidak akan pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi hijab kalau kemudian hari ibadah-ibadah kita yang kita lakukan akan tertolak, tergantung antara langit dan bumi.